Shalom, shalom, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Ini Bejana tanah liat, tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus yang memampukan untuk saya melayani dalam pelayanan semacam ini. Ini pelayanan HDM, saudara, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya tetap dalam bingkai besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya meneruskan ya. Rabu yang lalu saya menyampaikan dengan tema khotbah saya, seorang penolong yang lain. Ya, siapa dia? Ya, penolong yang lain. Berarti sebelumnya kan ada. Sudah saya jelaskan ya. Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Itu penolong kita. Yang pertama, saudara. Ini penolong yang lain. Yang saya sebut yang kedua. Penolong memiliki arti ya dalam perjanjian baru ini, Parakletos. Luar biasa. Kemarin saya sudah sampaikan apa itu Parakletos. Dahsyat. Dan saya mau teruskan, saudara-saudara. Ya. Saya mau teruskan. Ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes, tetap ya. Injil Yohanes pasal 14 ya. Pasal membaca seluruhnya tempoh hari kan sudah saya sampaikan, mulai Injil Yohanes pasal 14 ayat 14 sampai 31. Nah, ini saya mau baca yang Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 ya. Roh Kudus yang dikatakan roh penghibur, roh kebenaran. Nah, ini Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan begini, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus ya, yang akan diutus oleh Bapa. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku punya besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, saudara, saya selalu katakan, kalau saudara berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan bertindak ya sesuai dengan firman Tuhan. Dialah siapa? Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua, saudara-saudara. Yang pertama mengajar, yang kedua mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus katakan, firman-Nya. Ya, maka itu, saudara, saya beri judul khotbah saya ini pada hari ini, Rabu ini, yaitu Roh Kudus, pengajar yang berkuasa. Dia Maha Guru kita, saudara. Roh Kudus pengajar yang berkuasa. Saudara-saudara, dikatakan mengajar segala sesuatu. Ya. Nah ini, saudara, ini tercatat di sini. Ya. Mengajarkan segala sesuatu berarti apa saja? Ya. Baik itu di dalam pelayanan ya, rohani. Baik itu di dalam pekerjaan kita secara sekuler. Dia itu pengajar yang berkuasa, diajarkan. Nah, ini saya masuk dalam pengajaran, saudara. Ya, mungkin saudara melayani dalam bidang apa? Ya, dia itu pengajarnya. Bukan dari manusia. Ini tercatat, saudara, di Alkitab semua. Ya, saya juga diajari loh, saudara-saudara. Ya, oleh Roh Kudus mengenai pelayanan saya. Mungkin saudara pelayanan apa? Saudara sebagai pengajar di sekolah teologi, mungkin saudara sebagai gembala jemaat di suatu gereja, mungkin saudara di dalam doa. Apa saja itu? Masing-masing pelayanannya. Roh Kudus, dia itu utama, pengajar yang berkuasa, Maha Guru kita, saudara-saudara. Ya,
bukan manusia. Saya terus terang ya diajari manusia dalam pelayanan saya di HDM, saudara. Ya, ini bukan hanya sifatnya teori-teori saja. Ya, pada waktu awal-awal saya mulai diserai tugas, HDM ini bukan saya loh, saudara, yang mencetuskan HDM ini dari Tuhan, ya, melalui gereja Tuhan, gereja Isa Masih Pringgading Semarang. Saya, saudara, dan saya di HDM ini bukan mendapatkan warisan, saya beritahu. Ya, itu baru grace dari nol. Dan ketika saya saat teduh, saya melihat dalam pelayanan ini, wah, saya nggak sanggup. Saya nggak bisa. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan dan Roh Kudus berkata, aku yang akan mengajari. Jadi itu tepat, saudara. Bukan saya melihat ini, tetapi itu benar. Latar belakang saya, saudara, ya, saya tidak bisa. Saya bukan seorang dari pendidikan, dapat pengajaran dari teologi, ya, sekolah teologi. Sudah, saudara-saudara, tidak ada satu manusia pun yang mengajari saya tentang ADM. Ketika saya mendapatkan tugas ini, saya juga kebingungan. Apa yang harus saya kerjakan? Apa itu namanya? Deliverance ministry, pelayanan kelepasan, ditambahi lalu kesembuhan. Ini, saudara, saya tidak bisa. Tapi Roh Kudus berkata dengan saya pada pagi itu ketika saya saat teduh, saya akan mengajarimu. Benar. Saja itu saya diajari. Bukan saya lihat teorinya di Alkitab saja, tetapi dibuktikan, dipraktekkan lewat pengalaman, lewat apa yang ada, yang harus saya layani pada waktu itu mengenai healing and deliverance ministry. Ya, sebelumnya deliverance ministry, 5 tahun kemudian ditambah healing, sebelumnya pelayanan kelepasan. Saya diajari benar-benar, saudara-saudara. Ya, masuk di dalam pengajaran dia, langsung di dalam praktek sekalian cara-caranya, teorinya, saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara, ini bukan sekedar warisan, tidak, bukan warisan ADM ini. Nah, ini, saudara, butuh Roh Kudus, pengajar yang berkuasa. Ya, firman Tuhan. Ya, ini hari-hari ini banyak orang bicara mengenai Roh Kudus, saudara. Sampai ada doa 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu masuk dalam Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Saya butuh Roh Kudus memenuhiku. Untuk saya sanggup mendapatkan anugerahnya dia. Di sana juga dikatakan ada karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Ya, dicatat dalam Alkitab ini ada 9 karunia. Saudara-saudara, tiap-tiap kita, ya, kalau mau belajar mengenai pengajarannya, yang pertama diajarkan segala sesuatu apa saja. Tidak hanya rohani saja, sekuler juga bisa diajari Roh Kudus cara-cara kita bekerja, berbisnis. Wah, saudara, luar biasa kalau Roh Kudus yang mengajarkan. Lah, saya buktikan, saya mendapatkan jatah di dalam pelayanan saya, healing and deliverance ministry, itu yang diajarkan saya. Yaitu yang Yesus mengenai, saudara-saudara, ya mengenai, kalau sana dikatakan kan kesembuhan kelepasan, ya mengenai kesembuhan dari orang-orang yang sakit. Nah, kelepasan orang-orang yang terikat, ya, oleh kuasa-kuasa gelap, oleh karakter-karakter yang buruk, karena pekerjaan kuasa gelap. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Ada yang karena dari daging kita, tapi ada yang datang dari kuasa gelap. Saya diajari
meningkat terus saudara, sampailah kepada di dalam pelayanan konseling. Roh Kudus mengajarkan itu, bukan sekedar mengajarkan hanya teorinya, tetapi langsung praktek, dikerjakan, dialami. Ini yang saya beritahu. Tidak cukup hanya kepintaran kita, kepandaian, ya itu bagus, hebat. Kita diberi anugerah Tuhan, kepandaian, kecerdasan, tapi lalu itu yang dipakai manusiawinya tidak, karena mereka dengan Roh Kudus yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu semuanya, pikirannya, semuanya saja ditawan, ditaklukkan kepada Dia, kepada Roh Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang Roh, ya Roh Tuhan, ya Roh Kudus, Ia itu mengajar kita dengan begitu luar biasa. Masa kata pengajarannya tidak teori saja sampai begitu, tapi dikatakan berkuasa. Kalau sendiri di Alkitab, baik mulai dari Tuhan Yesus sendiri juga dipenuhi Roh Kudus luar biasa kan? Ya, ada pengajaran memberitakan Injil. Ada mujizat, keajaiban dilakukan, kesembuhan, ya, orang sakit disembuhkan, ada yang terikat oleh kuasa gelap, ya, dilepaskan. Dan juga Tuhan dengan Roh Kudus ini, Tuhan tambahkan, berikan kita hikmatnya. Hikmat Roh, bukan hikmatnya manusia, hikmatnya Roh Kudus. Ini penting untuk pelayanan konseling, saudara. Saya mengikuti diajari, saudara. Saya cuma pakai apa yang sudah ada ini. Ya, nah ada itu. Ya, ketika Petrus sudah penuh Roh Kudus. Ya, Petrus yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali itu loh, saudara. Ketika dia penuh Roh Kudus jadi beda. Oh, dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengajar khotbahnya luar biasa. Dikatakan 3.000 orang lebih. Saudara, terima Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat satu saja loh, apalagi sampai ribuan. Satu saja loh. Ya, orang yang diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mereka terima, mereka bertobat. Oh, surga bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ini saudara, ada pengajar. Jangan ada yang lain. Tidak bisa pengajaran manusia. Mungkin kita, saya seringkali saudara-saudara. Ya, saya seringkali mendapatkan baik itu perintah Tuhan Yesus, baik itu apa yang harus saya kerjakan. Ini dalam pelayanan HDM. Ya. Nol. Puji Tuhan saudara. Ini HDM menjadi sebuah seksi. Tapi saya beritahu 10 tahun kemudian Tuhan rubah, Tuhan tambahkan. Bukan jadi satu seksi, tapi menjadi satu ibadah raya dari minggu. Disebut ibadah keempat. Sama pelayanannya juga pelayanan kesembuhan dan kelepasan, saudara. Coba. Ini bukan warisan. Saya mulai dari nol, tidak bisa apa-apa. Tapi karena dia Roh Kudus adalah pengajar yang berkuasa. Itu maha guru saya, maha guru kita semua yang mau mengakui, saudara-saudara. Jangan hanya bulan ini, bulan Mei hanya disebut Roh Kudus. Oh saudara, sudah jelas ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun di dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Loh, dia mengajar banyak hal, saudara-saudara. Sebelum pandemi saudara-saudara banyak hal. Tapi toh itu kadang-kala apa yang diajarkan Roh Kudus kan ada yang pro kontra. Bagi saya tidak ada masalah, saya yang diajari, saya melakukan apa sesuai itu. Orang lain mengatakan itu begini, itu begitu, ya silakan.
Tapi saya yang diajari, saya lakukan, saya tegak lurus. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Dalam namanya ada kuasa, yaitu Roh Kudus bekerja. Dia yang disebut di sini di Alkitab adalah pengajar. Pengajar yang berkuasa. Maha guru saya. Dicatat. Dialah yang mengajar. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, Pentakosta dicurahkan sampai detik ini. Terus diperbarui. Ya. Saudara, puji Tuhan. Saya menikmati mendapatkan anugerah dan karunia-Nya dalam pelayanan HD. Dan sampai detik ini, meski orang mengatakan itu lewat YouTube, kenapa? Sekarang menjangkau dunia YouTube ini, dan saya bisa memberitakan siapa Yesus. Dia Tuhan yang hidup, soteria Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dia yang sudah menebus dosa saya dan saudara-saudara semuanya yang percaya kepada Dia. Dikatakan dia memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, saya katakan, hanya namanya Dia. Itu yang pertama, pengajar. Ini Parakletos. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua dikatakan untuk mengingatkan firman-Nya. Firman Yesus, Tuhan Yesus. Apa yang sudah dikerjakan di perkataan Tuhan Yesus diingat. Jangan sampai kita salah. Jangan keluar, saya katakan, dari pagarnya Tuhan Yesus. Dari apa yang sudah disampaikan. Karena firman-Nya itu, saudara kalau membaca di dalam Ibrani, ya, maaf saudara, 2 Timotius 3 ayat 16. Firman-Nya itu loh saudara-saudara. Ini saudara, lihat. 2 Timotius 3 ayat 16 begini saudara. Segala tulisan, semua ini loh segala tulisan, ini dicatat nih firman ini ya, dikatakan, saya ulangi, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini dia mengajar, lalu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang kita ikuti. Diingatkan lewat Roh Kudus, kita diingatkan semua apa yang pernah Tuhan lakukan, Tuhan sampaikan di Alkitab ini, di Injil ini, saudara. Kita ingat dan kita lakukan. Jangan sampai terombang-ambing, cari kanan, cari kiri. Oh siapa? Oh Dia penolong. Siapa? Roh Kudus sudah. Lain mengajarkan segala sesuatu, Dia mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, disinilah saudara. Kadang-kala ada polemik di dalam pengertian menyampaikan firman Tuhan. Saya datang dari Roh Kudus, saudara. Silakan aja. Saya mengajarkan jauh-jauh sebelum pandemi, saudara. Yang namanya adalah iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, doa profetik. Yaitu menjadi kontroversial, menjadi pro dan kontra. Ya silakan. Pelayanan harian saja ada pro kontra. Silakan. Tapi saya mendapat tugas itu. Dan itu kalau salah, ya sudah kemarin-kemarin sudah ada laku. Nah, saya katakan begitu. Tidak ada orang yang mau percaya, tidak ada orang yang mau datang. Berapa banyak orang-orang yang menerima Yesus lewat HDM? Berapa banyak mereka yang disembuhkan lewat HDM oleh karena Roh Kudus? Berapa banyak mereka yang imannya lemah dikuatkan di HDM?
Dan banyak lagi saudara. Bukan saja hanya di kota Semarang, di luar kota Semarang, sampai di luar pulau. Maaf, puji Tuhan, sampai di mancanegara dan sekarang seluruh dunia. Lewat YouTube ini, menyampaikan Yesus, Tuhan. Dia Bapa sendiri, Allah yang menjadi manusia. Di dalam seorang manusia, dia dapat berhubungan bergaul akrab dengan manusia itu. Ya, sampai sekarang. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Soteria saya katakan. Dia penyelamat, dia penyembuh, dia melepas, dia memberikan berkat. Berkatnya luar biasa, double porsi. Bukan saja berkat yang sekarang saudara nikmati dunia, tapi sampai nanti yang terutama, yaitu di dalam kerajaan Bapa, kerajaan kekal, surga yang mulia. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, sudah tidak ada apa-apa lagi seperti yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Di sana kita hanya menyembah, memuji, memuliakan Yesus. Tuhan, haleluya, Bapa. Ini hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Kau beri kesempatan ini, Engkau hembuskan Roh-Mu yang Maha Kudus ini Tuhan kepada umat-Mu ini Tuhan. Saya tetap memakai sarana saudara. Saya diperintah, mungkin orang lain tidak percaya. Lah mereka nggak diperintah. Saya diperintah, saya lakukan terus. Dari awal Februari tahun 2011 sampai sekarang. Dan saudara, banyak yang menikmati. Bukan menyakralkan sarananya, tetapi dia Roh Kudus yang bekerja lewat saya menggunakan minyak, saudara. Dia bukan hanya mengajarkan segala sesuatu, tapi dia mengingatkan akan sabda Tuhan, firman-Nya yang hidup untuk saya dan saudara. Nama saudara masih mengarungi dunia ini, begitu banyak masalah, terus masalah. Satu masalah belum selesai, ada lagi, masalah ini sudah selesai, timbullah masalah lagi. Terus, itu dunia sekarang ini. Kalau itu tidak ada seperti ini, saudara-saudara, habis iman kita. Siapa yang tahan menghadapi masalah-masalah bergelombang begitu? Oh, ada kalau orang yang sudah, ya enak ngomongnya, saudara. Oh, yang penting itu, iya. Yang penting di sana, di surga, iya. Yang penting itu, saudara. Tapi saudara masih di dunia. Butuh macam-macam. Kehidupan dalam rumah tangga keluarga. Kehidupan kesehatan. Kehidupan dalam pekerjaan. Dan macam-macam. Ada apalah macam-macam saudara. Ya, problem masalah manusia ini kan macam-macam. Tidak bisa satu demi satu saudara. Oh, silih berganti bisa. Tapi dia ada Roh Kudus. Kalau sudah kehilangan pengajaran yang baik, Roh Kudus, bukan manusia. Engkau mau mencari kemana? Maaf ya, pindah-pindah gereja, ya silakan aja, itu haknya saudara-saudara. Tapi tidak boleh keluar dari iman Kristus. Dan saudara menikmati pengajaran, silakan pengajaran yang mana. Yang penting saudara, saya tidak mengikuti pengajarannya manusia, tapi Roh Kudus sejak dari awal pelayanan saya. Nah kalau tidak dari Roh Kudus, habislah, selesai. Ya, selesai. Apa bisa? Ya, mulai tahun 2003 sampai sekarang, udah 20 tahun. Dia bekerja terus. Sekarang orang bilang, oh ya lewat YouTube. Iya, tapi ini dunia. Ini ada pengurapan. Saya tetap firman doa dan pengurapan. Tidak keluar dari itu. Dan saya percaya, Roh Kudus bekerja. Lewat apa yang dia perintahkan. Melalui minyak saya lakukan. Melalui minyak. Dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Banyak orang tertolong. Apalagi waktu pandemi yang dahsyat-dahsyatnya itu, oh mereka banyak tertolong sekali. Katakan iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri, profit. Kata-kata Nabi sudah. Ada yang nggak cocok, ya silakan, nggak masalah. Karena
Karena saya itu bukan dari pikiran saya sendiri. Kalau pikiran saya sendiri tidak jadi. Tapi dari Roh Kudus yang mengajarkan kepada saya begitu rupa, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu jadi mampu. Itu diajarkan dan saya ingatkan juga firman-Nya. Saya baca, saya teliti. Mungkin caranya berbeda, cara saudara dan cara saya. Tapi Dia mengajarkan saya. Saya lakukan karena Dia yang mengajarkan. Bukan ajaran manusia. Kalau ajaran saya, udah jadi, kemarin-kemarin selesai, saudara. Ini, mari saudara. Kalau saudara punya minyakmu belum dikuduskan dari tempat ini, ya saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang menguduskan minyakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus bekerja atas minyakmu, mendatangkan kebaikan. Mari kita pakai. Saya tidak tahu saudara. Ya, ini pelayanan ADN. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya mendapatkan tugas dari Tuhan lewat gereja. Gereja Islam Masih Pringgading Semarang. Dan saya lakukan dari awal, dari nol sampai sekarang. Tidak tahu saya sekarang. Dan itu sudah merambah kemana-mana. Pelayanan ini. Dan saya hanya menyampaikan, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya nama. Dan Dia yang memberikan kepada saudara jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari saudara, apa kebutuhanmu? Ya, masalah sakit penyakit. Ya, masalah kesehatan, masalah kehidupanmu, baik dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaanmu, bisnismu, apa saja bisnismu, ya, engkau bekerja sendiri atau ikut, ya, menjadi karyawan. Dan saudara mungkin juga melayani di gereja. Saudara butuh Roh Kudus semua. Pengajarannya yang pertama. Kedua, Roh Kudus mengingatkan kita semua untuk firman-Nya. Sampai yang menyampaikan firman pun sekalipun. Ini loh saudara, saya beritahu. Dan saudara hanya menggunakan pikiranmu sendiri. Tidak cukup. Sangat tidak cukup. Butuh seorang penolong. Butuh para kletos yang sekarang ini loh dikatakan penolong yang lain, ya, setelah Tuhan Yesus, ini Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Mari engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu atas kepalamu atau dadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari tempat ini. Apapun sakitmu, baik engkau di rumah, ya, apapun sakitmu, baik engkau ada di rumah sakit, bahkan ada yang di ICU, ada di kota Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Sekarang engkau melihat melalui YouTube ini, dan saya berdoa untuk saudara yang sakit itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, saya perintahkan segala penyakit apapun yang engkau derita sekarang, aku perintahkan keluar daripadamu. Hembuskan Roh-Mu ya Tuhan, hembuskan Roh Kudus. Umalawawas kiaralawas kuramtasan kiaralawas. Hembusi Roh Kudus dan sembuhkan dia, pulihkan dia. Yang sudah pulih dipulihkan lagi, dipercepat kesembuhannya. Tuhan jamah itu, Tuhan jamah. Haleluya, puji Tuhan. Engkau yang ada masalah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, kau sedang apa yang sekarang masalahmu? Sekarang aku bawa Shalom dari Bapa Yehova Shalom. Damai sejahtera Allah yang mulai sekarang aku hembuskan kepadamu. Terima roh kerukunan keutuhan ini. Kembali menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan hidup penuh dengan sejahtera. Haleluya. Kalau engkau dalam pekerjaanmu sekarang ini sedang murah banget, keuanganmu berat, macam-macam, hutang piutang, lalu apa saja aku tidak tahu, berat, maka super berat mustahil. Dari tempat ini saya mohonkan, Bapak, engkau melihat tekanan-tekanan atas mereka dalam bidang keuangan ekonomi. Engkaulah sumbernya berkat, caramu ajaib aku tidak tahu. Maka itu Tuhan, bukan saja tinggal langit terbuka, bendungan langit terbuka, curahkan Tuhan berkat-Mu atas mereka.
Dan mereka boleh berlimpah-limpah menikmati berkat-Mu. Supaya iman mereka dikuatkan oleh Roh yang Maha Kudus itu. Terima kasih Bapa. Dan banyak perkara, banyak mereka yang mengalami lesu beban berat dan macam-macam perkara. Soalnya mereka, Tuhan tahu, sebut saja. Tumbangkan di kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala keberatanmu apa? Dalam nama Tuhan Yesus, saya angkat dan saya perintahkan keluar semua. Dan Roh Kudus mengambil alih seluruhnya. Dan engkau menjadi tenang. Dan engkau percaya ada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Dalam namanya Dia ada kuasa Roh Kudus. Bekerja. Karena Roh Kudus adalah Roh Bapa sendiri. Dia Roh Allah, Roh Tuhan. Dan sekarang ada di dalam diri kita ini berdiam. Firman Allah mengatakan berdiam, menyatu roh kita dengan Roh Kudus. Haleluya, menjadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima Roh Kudus sekarang. Terimalah. Dia penolongmu, Parakletosmu, pengajarmu yang berkuasa. Dia juga yang mengingatkanmu akan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terjadilah semua doa kami demi nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, dimasyurkan oleh karena Engkau itu Allah dan Tuhan kami. Haleluya, puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Soteria. Sampai berjumpa kembali. Ya, Rabbia.